Halo semuanya, kenalin aku Rainal Mardikta Ilmi dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, aku akan ngejelasin nih pembahasan soal UTS semester 2 untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Tunggu apa lagi? Simak yuk! Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Ini bentukan soalnya ya, teman-teman bisa baca dulu. Nah, dalam pengerjaan soal ini, aku buat metode yang disebut dengan kifara. Nah, kifara itu apa sih? Jadi kifara itu urutan pengerjaan soal supaya kita itu bisa lebih paham dari soalnya. Yang pertama itu, kita bisa cari dulu nih kata kuncinya dari soal. Lalu, identifikasi variabel dari kata kunci yang diketahui. Dan setelah itu, dari soal itu maksudnya itu apa yang ditanyakannya. Dan yang terakhir itu, variabel yang diketahui dimasukkan ke dalam rumus. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, kita cari dulu nih kata kuncinya. Kita baca dulu ya. Jaka dan Jenny adalah pasangan baru suami istri. Setelah menikah, mereka berencana membeli rumah seharga 2,5 miliar dengan cara KPR. Nah, KPR itu apa sih? Jadi KPR itu singkatan dari kredit pemilikan rumah. Jadi KPR itu fasilitas pinjaman dari bank atau lembaga keuangan yang digunakan buat beli rumah, dan pembayarannya itu dilakukan secara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Makanya di sini ada tulisan tenor KPR yang mana jangka waktunya itu 30 tahun. Nah, di sini tingkat bunganya juga itu sebesar 7,2% per tahun. Setelah kita mengetahui kata kunci, kita masukkanlah kata kuncinya itu ke dalam variabel. Nah, diketahui berarti harga rumah ini masuk ke dalam present value yang merupakan harga pokok, dan tenor KPR ini N, variabelnya N, lalu tingkat bunga ini variabelnya I. Nah, pertanyaan dari 1A, jika cicilan KPR dibayar bulanan, berapa cicilan KPR per bulan yang harus dibayarkan oleh Jaka dan Jenny? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cicilannya itu per bulan. Tetapi di sebelum soalnya itu kan diketahuinya itu per tahun. Oleh karena itu kita ubah dulu nih, yang 30 tahun diubah ke bulan, yang mana 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti 30 kali 12 sama dengan 360 bulan. Sama juga dengan tingkat bunga, yaitu 7,2% ke dalam bulan, yaitu dibagi 12 sehingga menghasilkan 0,6%, atau dibulatkan menjadi 0,006. Nah, kita jawab. Soalnya itu dari soal kita masuk ke dalam rumus anuitas biasa, yang mana yang ditanyakan itu adalah PMT-nya. Nah, jadi PMT itu jumlah cicilan yang dibayar secara rutin dalam periode tertentu sesuai dengan soal ini. Kita tinggal masukkan variabelnya ke dalam rumus sehingga menghasilkan 16 juta sekian. Selain menggunakan rumus yang manual, teman-teman juga bisa menggunakan rumus Excel dalam mencari PMT, yaitu rate, NPR, dan present value. Kita tinggal masukkan sesuai yang ada di rumus Excel ini sehingga menghasilkan hasil yang sama. Jadi cicilan per bulan yang kira-kira dibayar Jaka dan Jenny adalah 16 juta sekian. Lanjut ke soal yang B. Jika Jaka dan Jenny ingin melakukan pelunasan pinjaman KPR sejumlah jatuh tempo dan mereka sudah melakukan pembayaran cicilan selama 18 tahun, maka berapa sisa pinjaman KPR yang harus mereka lunasi? Nah, ini aku lupa tutup animasinya. Kita cari tahu dulu variabelnya. Nah, variabelnya itu dari PMT di soal sebelumnya, hasil dari soal sebelumnya, dan tingkat bunganya. Nah, di sini kan dijelasin bahwa sudah melakukan pembayaran cicilan selama 18 tahun. Nah, ditanyakan itu sisa pinjamannya, berarti kita harus cari dulu selisih antara 30 tahun dan 18 tahun, sehingga selisihnya itu 12 tahun, kebulanin jadi 144 bulan. Nah, ini kan sisa pinjamannya. Kita tinggal jawab menggunakan rumus anuitas biasa. Kita tinggal masukkan variabelnya ke dalam rumus sehingga menghasilkan 1,6 miliar. Lalu rumus Excel-nya juga bisa seperti ini. Nah, di PMT ini kita harus ada tanda negatif. Kenapa harus ada tanda negatif? Supaya hasilnya menjadi positif. Jadi sisa KPR setelah membayar selama 18 tahun adalah 1,6 miliar sekian. Lanjut ke soal nomor 1C.
Setelah melakukan pelunasan pinjaman KPR tersebut, berapa total bunga KPR yang sudah mereka bayarkan selama 18 tahun. Nah, berarti diketahuinya dulu itu KPR-nya pokoknya itu kan 2,5 miliar, terus PMT-nya sama tenornya 18 tahun. Lalu yang ditanyakan itu total bunganya yang udah dibayar selama 18 tahun. Yang pertama kita cari dulu total pembayaran selama 18 tahun. Berarti ini PMT dikali 18 tahun dan dikali 12 bulan. Lalu yang kedua itu adalah pokok yang sudah dibayar selama 18 tahun. Berarti pokok KPR dikurangi sisa pinjaman yang harus dilunasi. Setelah itu, kita cari nih total bunga yang dibayar selama 18 tahun. Nah, itu tuh adalah selisih dari total pembayaran yang ini dan selisih dari pokok KPR dan sisa pinjaman hasil yang ini, sehingga menghasilkan 2,7 miliar sekian. Nah, jadi total bunga yang sudah dibayarkan Jaka dan Jenny selama 18 tahun cicilan KPR adalah sebesar 2,7 miliar. Itu artinya dari total cicilan 3,6 miliar, hanya sekitar 866 juta yang masuk sebagai pelunasan pokok utang. Sisanya adalah biaya bunga ke bank. Selanjutnya kita akan ke soal yang nomor 2. Teman-teman bisa baca dulu soalnya. Kita akan bahas satu persatu. Kita cari dulu ya kata kuncinya. Anda dihadapkan atas dua pilihan investasi, obligasi A dengan nilai nominal $1.000 dan kupon tahunan 7,2%, memiliki jatuh tempo 6 tahun, sedangkan obligasi B dengan nilai nominal $1.000 dan kupon tahunan 6,87%, memiliki jatuh tempo 12 tahun. Nah, kedua obligasi menawarkan imbalan kupon annually dan dijual dengan harga yang sama yaitu $1.005 dan keduanya masuk kategori investment grade. Kita ketahui dulu variabel-variabelnya, yang mana di sini ada perbandingan antara obligasi A dengan obligasi B. Kalau yang obligasi A ini nilai nominalnya $1.000, kupon rate-nya 7,2%, dan obligasi B ini $1.000, 6,87%. Nah, kita harus mencari interest-nya. Jadi interest itu adalah perkalian antara kupon rate dengan nilai par obligasi. Sehingga 7,2% dikali 1000 menghasilkan 71,2, dan begitu juga dengan interest yang B juga. Nah, jatuh tempo yang A itu 6 tahun dan yang B itu 12 tahun. Di sini juga disebutkan bahwa bonds value-nya itu $1.005. Nah, pada soal ini kan apabila tingkat bunga pasar saat ini adalah 6,5%, berarti itu termasuk ke dalam discount rate atau YTM, yang mana 6,5% ini dibulatkan menjadi 0,065. Pilih obligasi yang Anda akan beli, jelaskan alasannya. Nah, ditanyakan itu adalah obligasi mana yang akan kita beli, apakah obligasi A atau obligasi B. Nah, dalam mencarinya itu kita bisa menggunakan rumus dari bond value, yang mana dari interest kita tinggal masukkan variabel-variabelnya, yang N juga termasuk jangka jatuh temponya. Kita cari dulu bond value yang A menghasilkan 1030,014, lalu yang bond value B kita menghasilkan 1030,187. Ini hampir mirip ya hasilnya. Selain itu kita bisa menggunakan rumus Excel, yang mana rumusnya itu mencari present value. Nah, dari rumus itu menghasilkan sama dari sebelumnya. Nah, perlu diingat bahwa kalau coupon rate lebih kecil dari YTM itu termasuk ke diskon bond, sedangkan kalau coupon rate-nya lebih besar dari YTM itu termasuk ke premium bond. Kita cari tahu obligasi A dan B ini. Nah, coupon rate-nya itu mereka itu sama-sama lebih besar dari YTM. Otomatis ini termasuk ke dalam premium bond. Nah, premium bond itu ada obligasi yang dibayar lebih dari par value-nya. Jika premium bond, kita pasti akan memilih obligasi yang memiliki bond value terkecil. Nah, oleh karena itu sudah pasti yang akan dipilih yaitu obligasi A. Kenapa obligasi A? Karena memiliki bond value yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi B. Alasan memilih obligasi A juga karena memiliki maturity date yang rendah, yang mana hanya 6 tahun dibandingkan B yang 12 tahun. Lanjut, yang soal nomor 2B, misalkan tingkat bunga pasar naik sebesar 50 BPS. Nah, berarti yang ditanyakan itu obligasi mana aja yang akan kita beli dari soal sebelumnya. Nah, apa itu 50 BPS? Jadi BPS itu basis poin per 100.
Nah, berarti 50 bps itu sama dengan 50 per 100. Kita hasilkan dan jadikan persen menjadi 0,5%. Selanjutnya, dari soal 2B ini mirip-mirip dengan soal nomor 2A, tapi hanya yang membedakan itu di 2B ini suku bunga pasarnya itu naik sebesar 50 bps, berarti suku bunga yang pasarnya itu yang baru atau YTM-nya itu baru. Dari 0,5% dari soal sebelumnya ditambah 0,5% sehingga menghasilkan 7%. Untuk rumusnya juga sama menggunakan rumus bond value, kita tinggal masukkan, hanya saja yang membedakan itu adalah dari YTM marketnya, yaitu menjadi 0,07% dari suku bunga pasar yang baru. Nah, bond value A menghasilkan 1005, sedangkan yang B itu 989. Kita juga bisa menggunakan rumus Excel, sama aja. Nah, kesimpulan dari soal jawaban ini, obligasi B itu memang lebih murah untuk dibeli dibandingkan obligasi A, tapi jangka waktu jatuh temponya itu lebih lama sampai 6 tahun. Jadi, meskipun harganya lebih murah, obligasi B bukan pilihan terbaik karena risikonya lebih tinggi. Kalau obligasi A itu lebih baik karena jatuh temponya itu lebih singkat dan risikonya lebih kecil. Setelah suku bunga pasar naik menjadi 7%, harga obligasi A dan B itu hanya berbeda sekitar $16 aja. Sisi bunga yang kita dapat dari obligasi A dan B juga cuma sekitar 2,5%. Jadi dengan perbedaan harga dan keuntungan yang kecil itu, lebih baik kita pilih obligasi A yang risikonya itu lebih rendah. Lanjutnya ke bagian 2, kita cari dulu kata kuncinya. Perusahaan membagikan dividen tunai sebesar 700 per lembar kepada seluruh pemegang saham biasa akhir tahun. Perusahaan tersebut diproyeksi akan terus memberikan dividen tunai ke depannya. Saat ini tingkat imbal hasil surat utang negara adalah sebesar 6% dan expected return marketnya itu sebesar 14%. Nah, ini lupa dihilangin. Kita cari dulu variabelnya, berarti diketahuinya itu 700 per lembar, 6%, 14%. Nah, terus yang ditanyakan itu apabila saham memiliki beta sebesar 1,5, berarti ini masuk ke dalam koefisien beta. Dan nilai sahamnya diperkirakan 25.000 per lembar, berarti value of common stock itu 25.000 per lembar. Berapakah tingkat pertumbuhan konstan pembayaran dividen tunai oleh perusahaan tersebut? Berarti yang ditanyakan itu adalah dividen growth rate-nya atau variabelnya itu G. Kita masukkan ke dalam rumus expected of return terlebih dahulu. Ini rumusnya dalam bahasa Inggris, bisa kita singkat menjadi seperti ini rumusnya. Kita tinggal masukkan setiap variabelnya ke dalam rumus menghasilkan 18%. Selanjutnya kita mencari dividen growth rate dengan menggunakan rumus value of common stock. Kita masukkan variabelnya, yang mana dividen growth rate ini, yang G ini yang ditanyakan, sehingga menghasilkan 14,78%. Jadi tingkat pertumbuhan dividen konstan yaitu perusahaan itu adalah 14,78%. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Ini bentukan soalnya. Kita cari dulu nih kata kuncinya. PT Digdaya Infra mendapatkan kontrak dari pemerintah daerah untuk membangun dan mengoperasikan suatu gedung serbaguna dengan masa kontrak konsensi selama 5 tahun. Berdasarkan analisis kelayakan proyek, total biaya investasi yang dibutuhkan adalah 550 juta. Proyek tersebut kemudian akan dioperasikan, akan menghasilkan aliran kas masuk tahun ke-1 sampai tahun ke-5 berturut-turut sebagai berikut, yaitu 150 juta, 200 juta, 170, 120, dan 100 juta. Untuk menjaga kondisi dari gedung serbaguna tersebut supaya tetap dalam kondisi layak, perlu dilakukan perawatan di tahun ke-3, di mana aliran kas keluar dalam bentuk biaya perawatan sebesar 20 juta. Berarti pada tahun ke-3 ini berkurang 20 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut dengan asumsi tingkat discount rate-nya itu sebesar 10% yang menggambarkan tingkat cost of capital dari pembiayaan untuk proyek tersebut. Nah, kita diketahui dulu ya. Diketahui dari arus kas ini kita buat dalam bentuk tabel, yang mana 550 juta ini tahun yang awal. Karena itu total biaya investasi. Lalu tahun selanjutnya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 kita masukkan ke sini. Ini dalam bentuk juta ya, supaya lebih mudah dipahami.
Nah, yang tadi itu kan diperlukan perawatan di tahun ketiga itu sebesar 20 juta, otomatis pada tahun ketiga ini berkurang, yang asalnya 170 dikurang 20 menjadi 150. Lalu ada investasi awal yaitu 550 juta, arus kasnya itu 20 juta, dan diskon rate atau tingkat diskonto itu 10%. Nah, pada soal yang 3 ini, lakukan analisis kelayakan finansial proyek dengan menggunakan parameter NPV, IRR, profitability, index, payback period, dan discount rate payback period. Berikan kesimpulan atas hasil analisis kelayakan yang dilakukan. Nah, ditanyakan berarti NPV, IRR, profitability index, payback period, dan discount payback period. Nah, kita cari dulu NPV-nya, yaitu net present value, yang mana mencari NPV itu PV arus kas di masa depan dikurangi dari investasi awal. Nah, dari tabel ini kita cari dulu nih present value arus kas di masa depan. Nah, cara mencari ini tuh kita menggunakan rumus Excel, yang mana NPV rate-nya itu adalah 10% dan value-nya itu dari tahun ini, sehingga menghasilkan 558 juta sekian. Dan investasi awalnya itu yang tadi yaitu 550 juta. Nah, NPV itu kan rumusnya ini, diselisih dikurang, sehingga menghasilkan 8 juta sekian. Selanjutnya kita mencari IRR, yang mana IRR ini menggunakan rumus Excel. Dari tinggal ketik IRR ditambah value yang ini, sehingga menghasilkan 10,65%. Lalu selanjutnya PI atau probability index, yang mana rumusnya itu mencari NPV-nya itu PV arus kas di masa depan dibagi investasi awal, yang ini dibagi ini menjadi 1,02. Nah, selanjutnya PP atau payback period. Jadi PP atau payback period ini waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang. Ini dapat digarisbawahi, ini tuh tanpa mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, cara pengerjaannya itu dari arus kas ini kita buat kumulatif. Jadi kumulatif itu ini 150 masukin ke sini, ini 350 dapat dari 200 tambah 150, ini dapat dari ini tambah ini, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 620. Nah, kan di investasi awal itu kan 550, berarti 620 ini melebihi 550, yang mana hasil yang terakhir itu kan 500 juta. 550 dikurang 500 berarti 50 juta. Jadi kekurangan yang dibutuhkan setelah tahun ketiga itu ada 50 juta. Di tahun keempat aliran kas yang terjadi ada 120 juta. Maka 3 tahun tadi yang digunakan ditambah 50 tadi dibagi 120 yang dari arus kas ini, sehingga menghasilkan 3,42 tahun. Jadi PP-nya itu ada 3,42. Nah, rumusnya itu dalam Excel ini adalah rumusnya. Lalu ada DPP atau discounted payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal. Nah, pembedaan dari PP dan DPP ini, kalau DPP itu mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money. Itu perbedaannya. Lalu ke tabelnya kita masukkan dulu tuh arus kasnya dari tahun 1 sampai ke tahun 5. Nah, kita masukkan diskonto yang tadi sebelumnya disebutkan dalam soal. Diskonto itu kan 10%, yang mana mencari diskonto itu menggunakan rumus 1 tambah I. I-nya itu kan diskonto 10%, pangkat N. N-nya itu ada setiap tahunnya. Jadi misalkan ini nih, misalkan tahun ketiga, berarti 1 tambah 10% pangkat N-nya itu 3, menjadi menghasilkan 1,331. Lalu untuk mencari present value arus kas itu menggunakan rumus Excel ini, kita tinggal masukkan sesuai dari tabel yang diketahui. Nah, kalau PMT ini dikosongin karena tidak ada pembayaran secara periodik. Nah, contohnya itu misalkan yang mencari ini present value 10%, ininya 1 tahun ke 1, PMT-nya itu di-nolin, dan 150 itu dari arus kas ini. Nah, kita kumulatif ini nih.
antara ini ditambah ini, langsung ini ditambah ini, dan seterusnya. Nah, di bagian akhir itu melebihi 550. Oleh karena itu 550 dikurangi 496,31 menghasilkan 53,96 juta. Nah, kekurangan yang dibutuhkan setelah tahun keempat adalah 53,96 juta. Di tahun kelima, aliran kas yang terjadi adalah 62,09 juta. Maka yang dipakai itu kan 4 tahun nih, berarti 4 tahun ditambah 53 yang dari hasil isi ini per 62,09 sehingga menghasilkan 4,86 tahun. Berarti DPP-nya itu adalah 4,86. Nah, kesimpulan dari soal 3A ini yang mana NPV-nya itu positif, dibentukannya positif, itu berarti proyeknya itu menghasilkan lebih banyak uang daripada modal yang dikeluarkan. Lalu IRR-nya itu lebih besar dari diskonto, yaitu ini 10,65 lebih besar dari 10%. Itu artinya tingkat pengembalian proyeknya itu lebih tinggi dari biaya modal. Lalu selanjutnya PI-nya itu lebih dari 1. Itu berarti tingkat pengembalian proyeknya itu lebih tinggi dari biaya modal. Maksudnya itu investasinya itu lebih menguntungkan yang PI ini. Lalu dan PP dan DPP ini lebih kecil dari masa manfaatnya, kurang dari 5 tahun. Itu artinya modal itu bisa kembali sebelum masa proyeknya itu selesai. Jadi proyeknya itu lebih cepat daripada perkiraan 5 tahun. Otomatis kesimpulannya proyek ini menguntungkan dan balik modal tepat waktu. Jadi proyek ini layak secara finansial. Oke, lanjut nomor 3B. Nah, di 3B ini apabila terdapat kenaikan tingkat cost of financing kemudian berdampak pada kenaikan diskon rate sebesar 1%, bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan investasi yang diambil. Soalnya mirip-mirip dengan 3A, tapi ini yang membedakan diskon rate-nya itu naik 1%. Nah, yang sebelumnya diskon rate-nya itu 10%, ditambah 1% menjadi 11%. Kita cari dulu NPV-nya sama seperti yang tadi. Rumusnya juga sama. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil NPV-nya itu negatif. Nah, ini jangan lupa rate-nya itu 11% ya, diganti. Ini juga dari hasil isi dari ini menghasilkan negatif 4 juta. Kita mencari IRR menggunakan rumus yang sama. Lalu ini ada yang salah, seharusnya IRR-nya tuh bukan ini ya. Lalu yang selanjutnya itu 0,99 untuk probability index-nya sesuai dari ini ya. Dan ini tuh P-nya 0,99. Selanjutnya PP-nya atau payback period-nya, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal tanpa mempertimbangkan nilai waktu luang atau time value of money. Itu berarti masukkan dulu arus kasnya seperti tadi. Ini melebihi 550 nih, berarti 550 kurang 50 juta. Nah, ininya sama seperti PP pada soal 3A. Makanya di sini tertulis bahwa PP dengan diskon rate 11% akan sama dengan PP 10% karena PP tidak mementingkan nilai waktu atau time value of money, sehingga PP dengan diskon rate 11% yaitu 3,42 tahun. Nah, yang DPP ini kita masukkan kurang dari 550. Nah, ini beda nih. Di akhirnya itu kurang dari 550, yang mana itu tuh kurang 4,4 juta. Dari perhitungan DPP, kita masih membutuhkan arus kas di tahun berikutnya sebesar 4,4 juta sekian untuk menutupi biaya investasi awal. Berarti DPP-nya itu masih butuh kas nih 4,47 juta. Nah, kesimpulannya NPV-nya itu negatif. Nah, NPV-nya itu negatif artinya proyek justru merugikan. Nah, terus IRR, yaitu IRR-nya itu lebih bisa didiskonto. IRR-nya itu untuk PI-nya itu ini salah ya, harusnya bukan lebih besar dari 1, tapi harusnya PI-nya itu lebih kecil dari 1. Maaf, ada kesalahan teknis dalam penulisan di PPT. Lalu yang PP-nya itu lebih kecil dari 5 tahun sama karena tidak melihat time value of money. Kemudian dari DPP-nya itu lebih dari 5 tahun atau lebih dari masa manfaat. Berarti kesimpulan dari 3B ini
kenaikan diskon rate sebesar 1% dari 10% itu kan menjadi 11%, menyebabkan proyek menjadi tidak layak secara finansial. Jadi biaya pinjaman itu naik, terus proyeknya juga tidak menguntungkan dan tidak layak untuk dijalankan.